Ladies and gentlemen, welcome on board Flight 4B7 with service from Hong Kong to San Francisco. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Nawawi Production and Project. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah project yang mungkin agan-agan tidak asing lagi, karena ini sangat sudah familiar sekali di dalam dunia elektronik ya. Nah, mungkin saya tidak perlu menjelaskan apa fungsionalnya, ya secara sederhana akan saya jelaskan untuk sebagai lampu emergency ya, saat lampu padam, keadaan listrik di sekitar padam. Nah, oke, langsung saja kita jelaskan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah sebuah trafo. Nah, di sini ada trafo bekas charger ya, charger standar. Di sini ada sebuah kapasitor. Nah, oke, ini ya kurang fokus, fokusin bentar. 100 nanofarad. Di sini juga ada resistor 1,1 kilo yang metal film. Lalu di sini ada baterai sebagai supply tegangannya nanti. Lalu di sini ada resistor 100 ohm. Lalu di sini ada lagi MOSFET EN channel tipe ERF3205 yang TO220. Ya, tentunya timah dan solder dan lampu sebagai bebannya nanti. Oke, pada sebelum awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mencari pin-pin sekunder dan feedback pada kaki-kaki yang banyak ini. Nah, bagi pemula itu akan merasa pusing ya mungkin. Bagaimana cara menentukannya, mana yang feedback dan mana yang sekunder dan mana yang primer. Nah, mungkin kalau primer itu lebih mudah ya mungkin ya. Tapi pada dasarnya kita harus memahami dulu konsep kerjanya sebelum dirubah. Maksud yang saya rubah itu, maksud kata yang saya bilang rubah itu adalah sebelum ini kan ada sebuah trafo charger. Nah, pada trafo charger itu ini yang pin 2 ini sebenarnya adalah pin kaki sekunder. Nah, tapi pada saat kita ingin membuat jauh ledif, kita akan menjadikan ini sebagai pin primer. Kenapa saya bilang primer? Karena ini nanti akan diletakkan sebagai bagian input switchingnya. Dan di sini kalau di bagian ini ada sekundernya, nah di sini bakal menjadi sebuah outputnya, akan menjadi sebuah kebalikan daripada rangkaian aslinya. Nah, rangkaian asli kan seperti ini. Ini charger dari lampu emergency-nya. Nah, di sini saya punya tips sederhana bagaimana cara menentukan dari pin-pin seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita bisa melihat. Nah, ini kan aslinya kayak gini. Cuma saya sudah lepas. Nah, di sini kan ada dua pin. Pin ini yang akan kita jadikan pin primer 2. Di sini ada pin sekunder. Nah, pin sekunder dan pin feedback. Kok saya bisa tahu apa ini pin sekunder dan ini pin feedback ya? Jadi gini, kalau ini kita lihat, cara mudahnya adalah melihat bahwa jalur yang kaki 2 dempet ini, yang berdekatan ini, salah satunya pasti akan menuju ke elko yang high voltage ini, yang berkisar 400 volt ini ya. Nah, dia kan kita lihat di sini negatifnya. Maka yang di sebelah sininya nih. Nah, ini kan positifnya. Dari positif ini ke kaki yang trafo. Nah, sudah jelas ini sebagai pin sekundernya. Nah, satu lagi indikasinya yaitu adalah di sini mengalir kepada transistor switching dari si charger bawaan ini ya nih, yang ini. Nah, ini. Nah, lalu yang ini sudah jelas pasti akan menjadi sebuah feedback ya. Nah, untuk hubungannya ini nanti ini sebenarnya bisa kita langsung hubungkan tanpa kita harus mencari atau memindahkan pin ini. Nanti kita buat counter tap ya. Sebenarnya kalau saya jelaskan, counter tap itu CT itu maksud saya CT itu secara sederhana bisa dibilang adalah pertemuan dari dua buah limitan pada satu kumparan yang sama atau berbeda. Nah, ini yang dinamakan counter tap. Nah, ini nanti kan pasti kita akan jika saya jelaskan pada skemanya. Nah, di sini kan ada counter tap-nya. Nah, ini yang sudah saya stabilo. Ini kan nanti ada ke pin positifnya. Nah, dia akan lari ke sebuah input 4,2 volt pakai baterai yang ini. Nah, pakai baterai ini. Nah, di sini kan nanti dia akan lari ke sana, arus akan mengalir. Nah, di sini ke pin yang FB ini nanti lari ke pin kakinya. Karena saya sudah menemukannya. Nah, ini ke pin yang ini nih. Ini bagian realitasnya ya. Gambar realitasnya. Nah, ini kan pinnya ini. Nah, saya gambarkan gambaran telungkup begini ya. Lalu nanti di sini pertemuan dari pin FB ini, pin ini ke sini kan tidak nyambung.
ke pin ini kan tidak nyambung ya kan. Nah, kalau tidak nyambung, berarti kan ini kan akan menjadi sebuah counter tap atau CT ya, trafo CT-nya. Nah, ini CT nanti kita hubungkan sebagai pin positifnya. Lalu di sini ada MOSFET. MOSFET ini bakal ada di sebuah lilitan primer yang 2 ini. Ini 1 2. Nah, terus di sini ada sekundernya, saya sudah tandai. Di sini ada output sebagai kapasitor high voltage-nya berkisar dari 800 picofarad hingga 1 nanofarad. Di sini ada load, di sini ada dioda FR107 ultrafast. Nah, di sini tuh ada resistor starting. Ini tuh diambil ke arah positif. Sebenarnya bisa aja kita, kalau dalam skema sederhananya, dia ini akan lari kepada si pin FB1 lagi, bukan yang di CT, tapi yang di satu lagi yang di sini lari kemari. Tapi karena di sini ada kapasitor couplingnya, maka kita akan larikan ini langsung kepada pin starting si FCC ini ya. Sederhananya seperti itu. Mengingat cara kerja ya arus mengalir ini pasti akan dari positif ke ground. Oke, mari kita rakit aja langsung tanpa menjelaskan panjang lebar kembali. Oke, saya pause dulu. Oke, langsung kita solder ya. Nah, karena saya sudah tahu rangkaiannya, mari kita solder dulu dari komponen yang paling jelas. Nah, kalau ini adalah kan ini kan nah, ini yang saya tunjuk pakai solder ini kan adalah simbol si MOSFET ini. Nah, simbol MOSFET ini kakinya ini adalah gate, drain, and source. Nah, di sini adalah pin ya. Nih, saya tandai terlebih dahulu ya. Di sini ada gate, drain, dan source. Nah, ini saya bilang GDS, drain and source. Di sini gini, gate. Maksud saya adalah gate. Oke, langsung saja kita solder tanpa berpanjang kalam. Saya siapkan terlebih dahulu. Di sini ada timahnya. Oke, hati-hati ya karena cukup panas. Saya setting ini soldernya di 350 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita siapkan apa yang sekiranya bakal membuat kita lebih mudah dalam mengerjakannya, yaitu adalah sebentar. Nah, di sini saya ambil dulu, ini kan sebuah kawat ya, kawat potongan sebagai counter tap-nya nanti atau CT-nya. Nah, CT-nya saya akan hubungkan sesuai skema bahwa dari tengah sini ke pojok pin primer. Nah, pin primer ke tengah ini ya, ke pin feedback ya. Mari kita langsung rakit saja. Maaf, saya agak batuk sedikit ya, mohon dimaklumi karena ya memang sedang kurang enak badan. Kaki resistor agak korosi jadi agak sulit sedikit buat nyoldernya. Oke, lanjut sambungin ini ke kapasitornya. Nah, ini nanti kita langsung sambungin ke gate-nya ya. Atau kalau kalian mau pakai transistor bisa saja, karena kebetulan saya nemunya cabutan MOSFET, ya udah saya menggunakan MOSFET saja. Nah, oke. Saya akan hubungkan langsung. Akan pinset karena agak terlalu panas juga. Hati-hati. Nah, ini nanti kita hubungkan yang resistor ini 10 ohm. Nggak apa-apa ya, saya gunakan yang ini. Sama saja. Hanya beda nilai wattnya saja. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, di sini ingat bahwa yang biasanya kalau pin sekunder ini kuncinya agar lebih terang itu pin primer sekunder ini. Nah, pin primer sekunder ini
yaitu harus bertemu si kapasitor. Kenapa Bang? Kalau pertanyaan seperti itu ya karena ini adalah lilitan utamanya, ya lilitan yang paling dalam pada saat awal melilitnya. Nah oke, langsung saja ya. Saya solder dulu, saya ambil timahnya. Oke, kita pakai LOTFET. Mungkin nanti kedepannya saya akan membuat beberapa tutorial dari mulai matematika, hitungan matematika, dan fisika dasar yang berhubungan dengan elektro tentunya. Seperti ini. Oke, sudah nice. Lalu ini kita singkirkan saja agar tidak terlalu memusingkan kepala. Ini adalah hasilnya, terang ya. Karena memang rangkaian sederhana, ya jangan minta hasilnya baik, bagus. Pokoknya ini adalah hasilnya, sudah menyala, dan itu adalah berikut tutorialnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sudah menonton.